Ibu, tentang perkembangan kasus Loli dengan Fadel sejauh ini sampai di mana? Ya, yang jelas masih di dalam ya kemarin. Ya, kemudian kemarin sudah kita lihat bersama untuk LM sudah ke rumah sakit Polri tentunya untuk pengobatan atau didalami lagi kejiwaannya. Untuk LM sendiri di rumah sakit Polri sampai kapan? Itu masih yang jelas dari rumah sakit nanti yang menentukan ya, karena memang itu ada psikis yang harus kita obatin. Bu Norma, ada apa tuh info terbaru postingan dari Nikita Mirzani terkait dia menyebut bahwa Loli tersangka itu tersangka apa ya, kasus apa Bu Norma, mungkin boleh jelaskan? Ya, kalau di penyidik setelah kita koordinasi ke penyidik, kita menanyakan adakah yang disebut, untuk sementara ini tidak ada ya. Hanya tidak benar ya Bu kabar tersebut? Iya betul, tidak benar. Bu, kalau untuk LM sendiri itu ke rumah sakit Polri pure pengecekan kesehatan psikis atau memang pindah tempat untuk di rumah aman itu, Bu? Ya, kemarin kan sudah kita rapatkan, kita juga menggandeng stakeholder yang ada ya, dari KPII dan terus kemudian dari P3A, semua yang ada di situ. Kemarin kita lihat bersama ya, kita duduk bareng, kemudian juga sudah kita rapatkan itu terakhir kita mengambil untuk melihat psikis dari LM memang harus dipulihkan dulu. Itu keputusan bersama. Pemulihan itu artinya Bu, apakah memang penempatan secara jangka waktu tertentu atau seperti yang kemarin pemindahan rumah aman itu, Bu? Ya, kalau ini yang jelas dari rumah sakit Polri yang tahu, karena memang pengobatan itu jangka waktunya juga kita penyidik belum paham. Nanti kita pasti berkoordinasi. Bu, pengobatan mental sendiri apakah ada indikasi mentalnya Laura sendiri terganggu apa gimana, Bu? Ya, kalau itu yang jelas ahlinya yang tahu. Ya, oleh karena itu kemarin setelah kita rapat koordinasi itu dihasilkan kita ke Polres ke rumah sakit Polri yang jelas, Ibu, untuk perbaikan psikis. Ibu, alasan untuk memilih rumah sakit Polri itu kenapa sih? Kan memang kita di sini yang jelas dari penyidik kita adalah rumah sakit Polri ya. Kita adalah penyidik yang kita berkoordinasi dengan Polri. Kita punya rumah sakit, yaitu rumah sakit Polri. Ibu tadi Pak Rasman juga sempat kecewa dengan tidak diikutsertakannya dia pemindahan Loli dari ruang yang pertama ke ruang kedua. Itu seperti apa sih Bu sebenarnya? Iya, kalau itu memang haknya dari RAN berbicara. Ya. Tapi dari penyidik sesuai dengan SOP yang jelas. Dari setelah dirapat koordinasi kemudian memutuskan untuk memindahkan dari Polres Jakarta Selatan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, itu adalah sudah keputusan bersama. Kemudian untuk RAN dari yang dibicarakan itu haknya. Karena apa? Yang kita koordinasikan adalah yang satu adalah orang tuanya. Ya, kemudian dua, kita berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, dan ketiga adalah penyidik yang berwenang dalam kasus yang ada sekarang dilihat ya. Artinya RAN ini sendiri tidak punya hak untuk mencampuri urusan di mana Loli tinggal, bagaimana kesehatan? Ya, kalau untuk sementara ini memang haknya penyidik. Kemudian juga yang melaporkan adalah orang tuanya. Nah, itu yang kita jelas berkoordinasi tentunya. Jadi menyatakan kalau yang didengar oleh Loli saat ini ya Rasman gitu, ibaratnya dia menganggap Rasman sebagai keluarga terkait dengan yang ketika Jumat malam sebelum dibawa ke RS Polri itu juga dia lebih tenang begitu ketika benar begitu, benar? Ya, kalau kita melihat sendiri kemarin ya, karena memang semua masih di dalam tentunya. Itu yang pasti. Ya, masih didalami oleh penyidik. Bu, apakah gangguan psikis itu karena peristiwa kemarin, Bu, atau memang berkelanjutan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, Bu?
Kan kemarin sudah pernah diperiksa di rumah sakit RSCM. Nah, dari situ berlanjut ya, itu memang dari rapat kemarin keputusannya demikian. Artinya memang sudah ada indikasi memang kesehatannya terganggu atau gimana mental itu? Ya kan kita dari kemarin ya kita melihat dari sebelumnya ya LM juga mungkin sedikit ada psikis yang mungkin sedikit menangis, kemudian juga berteriak ya. Nah itu yang kita harus pulihkan. Ya. Bu, artinya Bu setelah pengobatan RCM kemarin terus udah mengasih masa tenang, terus terjadi sebuah peristiwa yang kemarin di Jumat dini hari, apakah itu rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang sebelumnya sehingga harus psikisnya kembali terganggu seperti itu? Nanti kita tanya di penyidik ya, karena yang kemarin berwenang juga yang mengantar penyidik, kemudian keputusan itu yang diputuskan. Bu, biaya perawatan selama di RS Polri yang ditanggung negara, kementerian atau seperti apa? Oh, negara. Jadi itu adalah tanggung jawab oleh rumah sakit Polri. Kalau di rumah aman kemarin? Ya kalau rumah aman itu nanti kita koordinasi lagi ya, karena memang harus jelas yang siapa dan siapa itu harus jelas, Mas. Jadi saya tidak bisa juga berbicara di sini kalau saya tidak menanyakan langsung dengan sumbernya. Tapi biasanya kalau rumah aman itu untuk siapapun itu dibayar dia bayar sendiri atau dibiayai negara? Ya kalau sementara itu memang semuanya itu ada di Kemensos ya. Tapi pernah kita kembali lagi ke depan ya, waktu pertama kali dari NM menitipkan LM ke rumah aman itu kan pasti ada butuh yang namanya sesuatu ya, yang misalnya keperluan perempuan. Nah itu yang dipenuhi oleh NM sebagai orang tuanya. Yang keperluan itu yang pertama sekali ya, kita kemarin kita titipkan itu dari penyidik maupun dari NM itu yang dipenuhi ya. Bu, terkait informasi ada penyidik yang masuk laki-laki ke kamar LM itu gimana, Bu? Masih kita dalam ya, Artinya polisi masih kita dalam terkait ya, pasti kita dalam. Jadi itu adalah keterangan atau informasi. Nah pasti kita dalam. Bu, apakah benar Loli tidak mau ditemui oleh Nikita dan keluarganya, dan kalau Nikita mau menjenguk atau bertemu harus izin dulu kepada pihak Rasman yang diberikan ini kepercayaan ke Rasman? Ya, jadi ini masih kita tanyakan yang jelas ya. Jadi kalau saya berbicara pasti kita tanyakan ya. Jangan sampai ini menjadi permasalahan yang sebetulnya yang bisa menjawab adalah penyidik. Ibu dalam hal ini